Halo, selamat datang kembali dalam Bejinduru Channel. Sahabat-sahabat sekalian, kita akan mempelajari satu topik yang pernah saya janjikan di video sebelumnya, yaitu tentang khotbah topikal. Kita sudah bahas tentang khotbah ekspositori, kita sudah bahas tentang khotbah tekstual, dan sekarang kita akan bahas sedikit tentang khotbah topikal. Walaupun tentang pelajaran khotbah topikal akan berlanjut untuk seterusnya, karena ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pengulasan berikut ini. Baik, mungkin kita suka dengan khotbah topikal oleh karena banyak ayat-ayat yang dicopot sana sini, kita ambil dari sana, kita ambil dari situ, lalu kita gabungkan menjadi sebuah khotbah yang menarik. Namun sebelumnya, sahabat-sahabat sekalian, kita akan lihat dulu apa itu khotbah topikal. Yang pertama, khotbah topikal adalah sebuah khotbah yang diangkat atas dasar topik. Jadi harus dia terdiri dari topik atau ide yang muncul terlebih dahulu. Apa maksudnya? Jadi kita tidak baca dulu Alkitab baru dapat topik, tetapi dapat topik dulu baru kita nanti cari pendukungnya dari ayat-ayat Alkitab. Nah, ini contohnya kita lagi merenung, lalu kita tiba-tiba muncul, kita pengen bahas ini, topik apa yang perlu kita bahas, maka kita sudah dapat topiknya, kita sudah dapat idenya, maka kita coba cari ayat-ayat Alkitab yang mendukung ide yang mau kita sampaikan kepada pendengar ataupun kepada jemaat. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, topik atau subtopik ataupun sub-subtopik dan kesimpulan semuanya diambil dari topik atau ide yang diangkat. Jadi apa topik, apa judulnya, lalu semua nanti ayat-ayat itu digabungkan sehingga menjadi sebuah khotbah. Itulah yang disebut dengan khotbah topikal. Jadi yang bagian yang ketiga adalah carilah ayat-ayat Alkitab yang tepat sesuai dengan topik yang dibahas. Jadi di video berikutnya nanti kita akan bahas apa saja yang menjadi masalah dalam khotbah topikal. Dan saat ini saya akan bocorkan satu hal bahwa yang menjadi masalah dalam khotbah topikal adalah ketika seseorang mencopot atau mengambil satu ayat yang kadangkala itu tidak sesuai dengan topik yang dia bahas. Ya, ayat tersebut maknanya atau penafsirannya kadangkala tidak sesuai dengan topik yang dia angkat. Jadi berhati-hati dengan mengangkat ayat atau mengambil ayat memasukkan dalam sebuah khotbah topikal. Tetapi intinya adalah khotbah topikal itu diangkat atas dasar topik atau ide yang mau kita bahas. Jadi muncul dulu idenya, buat judulnya, lalu kita cari nanti ayat-ayat yang mendukung ide ataupun topik yang akan kita sampaikan. Jadi semuanya itu dikumpulkan lalu menjadi sebuah khotbah topikal. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita akan lanjut. Cara membuat khotbah topikal sama saja seperti cara membuat khotbah ekspositori ataupun tekstual. Ya, beda-beda tipis, tetapi prinsipnya hampir sama. Yang pertama adalah berdoa untuk meminta tuntunan daripada Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan menuntun seseorang atau seorang pengkhotbah ketika dia muncul ide. Itu kita harus pastikan bahwa itu adalah bisikan daripada Roh Kudus. Maka ketika muncul ide apa mau disampaikan, apa kebutuhan jemaat, maka kita akan dimampukan untuk mengumpulkan ayat-ayat dari berbagai versi, maka kita akan kumpulkan itu menjadi sebuah khotbah sampai selesai. Dan itu bukan oleh karena kepintaran kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi atas dasar atau oleh karena Roh Kudus bekerja dalam hidup kita selama kita membuat khotbah dan sampai kita menyampaikan khotbah tersebut. Yang kedua adalah tentukan terlebih dahulu topik atau ide apa yang mau dibahas. Seperti yang saya katakan dari awal, bahwa ide, topik dulu yang mau kita angkat. Kita cari dulu itu, baru nanti kita cari ayat-ayatnya. Lalu yang ketiga adalah coba buat kerangka khotbah sesuai dengan topik yang diangkat. Jadi, kalaupun kita belum mendapatkan ayat-ayat pendukung, maka kita coba dulu, kita buat judulnya, lalu kita coba kasih pendahulunya sedikit, lalu setelah itu apa isinya. Nah, isinya itu rata-rata ya terdiri dari 2, 3 atau 4 kerangka besar atau garis besar. Lalu kita sudah buat itu,
Setelah kita buat itu, maka kita carilah ayat-ayat yang mungkin ini bisa mendukung, bisa menolong kita untuk menyampaikan pembahasan apa yang mau kita sampaikan. Jadi carilah ayat-ayat yang sesuai dengan topik yang mau dibahas, ya, yang mau dibahas. Yang kelima adalah masukkan ilustrasi atau perumpamaan yang relevan. Ini terus menerus saya tekankan bahwa ilustrasi itu penting, tetapi ilustrasi itu sebenarnya hanyalah sebagai pendukung, bukan topik utama yang mau kita sampaikan kepada pendengar. Jadi ketika kita menyampaikan khotbah apapun, maka jangan lebih banyak ilustrasi atau lebih sering kita ucapkan ilustrasi daripada isi atau inti daripada khotbah atau pesan daripada firman Tuhan yang hendak kita sampaikan. Jadi masukkanlah ilustrasi atau perumpamaan yang relevan, bisa juga diambil dari cerita Alkitab. Itu adalah sebuah ilustrasi yang sangat cocok untuk kita sampaikan, yaitu adalah cerita-cerita di dalam Alkitab, perumpamaan-perumpamaan yang diucapkan oleh Yesus dalam Alkitab, banyak sekali yang bisa kita sampaikan kepada jemaat. Jadi kalau ada ilustrasi dari luar, boleh-boleh saja, tetapi ingat, itu hanya sebagai pendukung, bukan itu yang mau kita sampaikan kepada jemaat. Baik, yang berikutnya adalah buatlah kesimpulan sesuai dengan topik-topik yang kita angkat. Jangan kita angkat topik A, tetapi kita membahas atau menyimpulkan dengan topik B. Nanti meleset dan pesannya tidak sampai kepada pendengar. Akhirnya pendengar pulang tanpa bawa apa-apa. Jadi kasihan. Oke, sahabat-sahabat sekalian, yang terakhir adalah jangan lupa buat panggilan rohani. Kesimpulan itu berbeda dengan panggilan rohani. Kesimpulan adalah apa kesimpulan dari semua yang kita sudah sampaikan, dan setelah kita dapat kesimpulannya, apa panggilannya bagi saya dan bagi kita atau siapapun yang mendengarkan khotbah yang kita sampaikan. Untuk apa panggilan rohani? Supaya ada perubahan dalam hati setiap pendengar. Baik, itulah cara membuat khotbah topikal. Lalu saya coba ringkaskan, yaitu kerangka khotbah. Bisa saudara buat judulnya, ya. Ini adalah bagian-bagian dari kerangkanya, judul khotbah. Lalu kalau biasanya di gereja kita, di gereja Advent, ada lagu tutup, ya, dibuat lagu siang nomor berapa, ada ayat inti, lalu ada ayat bersahutan, dan ada lagu tutup. Ya, silakan diisi masing-masing itu. Tetapi dalam khotbah, inilah kerangka secara umum, yaitu ada judul khotbah, ada pendahuluan, ada isi, dan di dalam isinya itulah yang saya bilang bahwa ada beberapa kerangka atau topik-topik yang perlu kita angkat. Bisa 3, bisa 2, bisa 4 ataupun lebih, terserah. Jadi ada kerangka pertama, lalu kalau sudah tahu apa kerangka yang pertama, maka buatlah ayatnya. Apa ayatnya mendukung? Sampai ke kesimpulan dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Contoh topik khotbah topikal. Ya. Jadi, nanti sahabat-sahabat sekalian dalam yang menonton Beji Nurul Channel ini, setelah nonton ini, bisa kita membuat khotbah sebanyak-banyaknya. Yaitu dalam topik-topik yang kita angkat setiap hari, sehingga kita bisa mempersiapkan sebanyak-banyaknya khotbah, ya, sambil kita nonton, sambil kita duduk merenung, membaca kitab dan lain sebagainya. Baik, yang pertama yang saya angkat ini adalah hanya contoh saja, bisa juga sahabat-sahabat sekalian mengembangkan topik yang saya kasih ini, terserah. Yang pertama adalah mengapa perlu belajar tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu adalah contoh topik. Jadi bisa kita jelaskan kepada jemaat, kepada pendengar, atau kepada siapapun. Kita angkat topiknya dalam bentuk pertanyaan boleh, atau kalimat biasa juga boleh. Mengapa perlu belajar tentang kedatangan Yesus yang kedua kali? Kalau tidak mau membuat dalam bentuk pertanyaan, ganti saja kalimatnya. Pentingnya belajar tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke, terserah sahabat-sahabat sekalian bagaimana caranya. Yang kedua adalah apa tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali?
Mungkin banyak jemaat kita, mungkin banyak pendengar yang tidak mengetahui apa aja sih tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka kita bahas, kita khotbahkan, kita jelaskan kepada mereka. Lalu contoh yang ketiga adalah kapan Yesus akan datang kedua kali. Ya, ada yang berkata bahwa sebentar lagi Yesus datang. Lalu menurut Alkitabnya kita gali, kita cari ayat-ayatnya yang mendukung. Kapan saja, kapan Yesus itu akan datang. Ya, lalu kita ambil bukti-bukti dari Alkitab, kita masukkan dalam sebuah khotbah. Itulah khotbah topikal. Bagian keempat, bagaimana cara kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu yang kelima, apa yang perlu kita persiapkan untuk menyongsong kedatangannya. Oke, kita coba lihat lagi contoh yang lain. Contoh topik khotbah topikal. Yaitu mengapa doa tidak dijawab. Ini sering sekali ya dikhotbahkan, sering sekali dibahas. Kenapa doa saya tidak pernah dijawab? Lalu kalau ada anggota jemaat yang bertanya begitu, kita harus sanggup menjawabnya. Nah, bisa cara berkhotbah, kita sampaikan kepada mereka. Kalau ada keluhan-keluhan anggota jemaat karena doa yang tidak dijawab, maka kita buatlah rangkaian khotbah untuk menjawab setiap keraguan-raguan. Ya, saudara-saudara kita atau anggota-anggota jemaat yang sudah berdoa bertahun-tahun tapi tidak pernah dijawab. Baik, yang kedua adalah mengapa Yesus harus menjelma sebagai manusia? Ini juga adalah sebuah pertanyaan yang seringkali disalahpahami oleh banyak orang. Ya, kenapa sih ya Tuhan harus menjelma sebagai manusia? Kita jawab dengan ayat-ayat Alkitab, lalu kita buat kerangkanya, kita buat menjadi sebuah khotbah. Yang ketiga adalah apakah hari Sabat masih relevan di zaman kita sekarang? Ya, karena ada yang berkata bahwa hari Sabat tidak berlaku lagi. Hari Sabat sudah digeser, hari Sabat sudah dihilangkan. Banyak hal yang lain. Lalu kita menjawab itu, kita menjelaskan, kita menyampaikan itu kepada anggota jemaat supaya mereka mendapatkan pemahaman dan kepastian melalui firman Tuhan, bukan melalui dongeng ya. Bukan melalui cerita, tetapi melalui sebuah firman Tuhan dan fakta-fakta sejarah. Apakah hari Sabat masih relevan di zaman kita sekarang? Lalu buat kerangkanya, jadilah satu khotbah topikal. Yang keempat, apakah ada kehidupan setelah kematian? Ada orang berkata bahwa kematian setelah orang mati masih gentayangan, masih bisa pergi kemana-mana. Apakah betul demikian? Kita jawab melalui Alkitab, kita cari ayat-ayatnya, lalu kita jawab sendiri. Apakah ada kehidupan setelah kematian? Setelah dapat ayat-ayatnya, maka buatlah kesimpulan kepada jemaat dan pendengar. Yang berikut adalah bagaimana dunia yang baru itu. Banyak orang penasaran apakah dunia yang baru itu seperti apa, gambarannya mereka belum tahu. Ya, maka kita cari ayat-ayat dalam Alkitab bagaimana dunia yang baru itu. Ya, dari contoh ini sudah bisa membuat 5 khotbah, ya, 5 judul khotbah sehingga kita bisa berkhotbah sebanyak 5 kali. Seperti yang tadi itu juga ada 5, berarti sudah 10. Sudah saya bantu kasih judul-judul ya. Baik. Langsung saja ini adalah terakhir karena kita akan bahas secara singkat saja. Lalu saya berikan sebuah contoh khotbah topikal. Nah, teman-teman, di video berikutnya nanti kita akan bahas bahwa khotbah topikal itu pun ada terbagi 3. Dan salah satu di antaranya adalah khotbah topikal yang mengandung unsur doktrin. Dan yang kita bahas sekarang ini adalah yang mengandung unsur doktrin, yaitu cara kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi saya coba buat ringkasannya. Saya berikan judul khotbah saya adalah cara kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu seperti yang saya jelaskan di waktu-waktu yang sebelumnya, buatlah sebuah peralihan, kalimat peralihan atau pertanyaan peralihan dari judul yang kita buat kepada isi yang akan kita sampaikan. Ya. Lalu mungkin kita buat pertanyaan peralihan dari judul ke isi, apa sajakah ya? Apa sajakah yang menandai kedatangan Yesus yang kedua kali? Atau ya pada saat Yesus datang ya, bukan menunggu kedatangan Yesus kedua kali, tapi pada saat dia datang itu, blok hari itu apa saja yang terjadi? Ya, yang terjadi satu, menurut Alkitab bahwa ketika Yesus datang kedua kali, itu ada bunyi sangkakala atau sangkakala berbunyi pada saat itu. Bisa dicari di Matius pasal 24 ayat 30, ayat 31 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16.
Lalu bagian B, disertai oleh semua malaikat sorga. Matius 24 ayat 31b dan pasal 25 ayat 31. Lalu bagian C adalah semua mata bisa melihat. Jadi ketika sudah datang kedua kali, semua mata bisa melihat. Wahyu 1 ayat 7. Lalu dia datang di awan-awan. Ya, dia datang di awan-awan. Itulah cara kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu itu ada di Wahyu 1 ayat 7, Matius 24 ayat 30. Jadi ini adalah contoh. Contoh artinya ini benar, tetapi ini adalah contoh buat sahabat-sahabat sekalian. Bisa dikembangkan, ayat-ayatnya bisa ditambah, bisa dibuat menjadi sebuah khotbah yang besar, yang luas pemahamannya, yang mendalam pemahamannya. Ya silakan saja. Tetapi ini adalah saya buat supaya sahabat-sahabat sekalian terbantu untuk memahami apa itu khotbah topikal. Inilah menjadi pelajaran kita hari ini. Setelah itu baru buat kesimpulan. Ya, 1, 2, 3, atau 4. Dan buatlah panggilan rohani kepada setiap pendengar. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Inilah menjadi pelajaran kita. Silakan ditonton, di like, di komen, di subscribe, dan di share, dibagikan kepada orang lain. Supaya mereka mendapatkan berkat yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.